Kalau bekal ilmu kita kurang, nanti kita kalah sama teman-teman kita yang lebih rajin. Dia tahu rahasia amalan-amalan, dia bisa menambah amalan lebih banyak daripada kita. Maka kita yang merugi, dia yang menang banyak nanti. Maka alhamdulillah di Amartur ini saya memperhatikan Amartur membuat program manasik sampai beberapa kali. Ada manasik di BSD, ada manasik nanti di hotel menjelang keberangkatan, ada manasik lagi di Madinah, dan berbagai kegiatan penambahan ilmu dan juga kajian-kajian nanti insyaallah ya. Ini menjadi salah satu keistimewaannya Amartur, alhamdulillah. Bahkan saya dipesan, Ustaz, ini manasik yang pertama, jadi materinya jangan dihabiskan langsung. Kata beliau seperti itu ya. Jadi kita akan kredit Pak ya, kita akan kredit materinya sedikit demi sedikit. Dan hari ini insya Allah saya akan menyampaikan materi yang global saja biiznillah ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengajak para hadirin semuanya untuk mensyukuri nikmat yang sudah di depan mata ini. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Kita dari kecil mendengar tentang haji dan umrah. Setiap Dzulhijjah kita melihat siaran televisi. Ada nggak yang berdoanya, memintanya sudah lama, bertahun-tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian? 14 tahun, ada yang 14 tahun meminta. Ada yang lebih dari itu? Banyak yang lebih dari itu. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Bapak Ibu sekalian adalah tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, memang berani menamakan kami adalah tamu Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya iya, karena memang ada dasarnya. Ini jamaah Amartur ini biasanya kritis-kritis ya. Kalau kajian biasanya nanya dalilnya Pak Ustaz, ya sahih apa tidak ya. Biasanya seperti itu. Tapi alhamdulillah kita enggak mengatakan sesuatu kecuali karena memang ada dasarnya. Hadis riwayat Tirmidzi ya, dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Albani dan para ulama yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah." Orang yang berperang di jalan Allah, kemudian jamaah haji dan jamaah umrah, mereka adalah wafdullah. Wafdullah itu bisa kita terjemahkan sebagai rombongan Allah atau juga sebagai tamu Allah. Makanya kalau di Mekah, di Madinah, di Saudi Arabia, pemerintah Saudi menganggap kita sebagai dhuyufur rahman. Gelar kita adalah dhuyufur rahman, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semboyan mereka adalah khidmatul hujjaji syarafun lana. Berkhidmah, melayani jamaah haji dan umrah adalah kehormatan bagi kami. Itu simbol untuk mereka. Slogannya mereka seperti itu. Kita datang ada papan tulisannya ahlan wa sahlan bidhuyufir rahman. Selamat datang para tamu Allah yang maha penyayang. Karena memang ada dasarnya Nabi Muhammad SAW yang menyebut mereka sebagai tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk mematut diri ya. Sebagai tamu Allah kita harus mematut diri. Ini bukan tamunya Pak Marwan ya, bukan tamunya Bu Apri ya, bukan tamunya Bang Rizky yang dari tadi sibuk di depan sini Bu. Bapak Ibu akan menjadi tetamu Allah subhanahu wa ta'ala. Da'ahum fa'ajabuh. Allah yang mengundang mereka, kemudian mereka menjawab undangan itu. Ini hakikatnya. Jadi siapa yang mengundang? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, kumandangkan seruan kepada manusia untuk mereka datang berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ada kewajiban haji atas manusia dengan berkunjung ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Jadi Allah yang mengundang, kemudian
Nggak semua yang diundang itu datang. Nggak semua yang diundang itu mau datang. Tapi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, diundang dan mau datang. Sebentar lagi insya Allah ya, dalam hitungan hari, dalam hitungan pekan, Bapak Ibu akan benar-benar mewujudkan kehadiran itu. Da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'a'tahum. Dan sebaliknya, mereka meminta kepada Allah dan Allah memberikan jawabannya. Allah menjawab permintaan dan doa mereka itu. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya tanya kan, selama ini insya Allah nggak ada ya yang nggak pernah berdoa untuk bisa datang ke Mekah untuk umroh atau haji. Semuanya kita meminta dan ternyata Allah kabulkan permintaan kita itu. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, karena ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang berlapis-lapis. Jadi Allah mengundang semua umat manusia untuk haji, tapi tidak semuanya mau datang. Ustaz, itu kan tentang haji. Ya, umroh itu hukumnya sama dengan haji Bapak Ibu sekalian. Ya. Para ulama menyebutkan umroh adalah haji kecil. Makanya tadi di hadis tentang tamu Allah tadi yang disebutkan 3. Orang yang berjihad di jalan Allah, wal hajj, ini jamaah haji, wal mu'tamir, yang umroh juga. Hukumnya sama. Jadi Allah panggil semuanya, tapi hanya sebagian yang menjawab panggilan itu, dan salah satunya adalah Bapak Ibu sekalian rombongan Amartur tahun 2025 ini. Alhamdulillah. Jadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat mampu dan tidak semua orang mampu. Ya. Kalau kita melihat ke sekeliling kita, bukan untuk menyombongkan diri, tapi kita lihat banyak orang yang ingin sekali untuk datang ke Mekah, untuk haji atau umrah, tapi sampai sekarang mereka masih belum bisa untuk datang. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada kita. Ya, tahun ini ya, mungkin sebagian ada yang sudah bolak-balik sama Amartur, ya. Tapi ada sebagian juga yang baru tahun ini akan menjadi umrah pertamanya. Kemudian tidak semua yang mampu mau. Kita lihat lagi, ada yang tidak mampu padahal mau. Ada lagi orang-orang yang mampu tapi tidak mau. Hati mereka tidak pernah tergerak untuk datang ke Baitullah, padahal mereka bolak-balik ya ke Swiss, ya ke UK, ya ke US, ke Kanada dan lain sebagainya. Terus kenapa ada perbedaan seperti ini? Karena memang umroh dan haji ini undangan. Umroh dan haji ini adalah panggilan. Umroh dan haji adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal ini, kemampuan dan kemauan ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan untuk Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita syukuri nikmat ini. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita merenungkan bahwasanya pilihan ini sudah Allah jatuhkan kepada Bapak Ibu sekalian 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Loh, kok bisa Ustaz? Iya, karena segala sesuatu sudah ditakdirkan. Jadi tidak serta-merta ya, yang mau umroh tahun 2025 ini bulan Januari, baru Allah takdirkan sekarang. Tidak. Takdir ini adalah sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadirul khalaiqi qabla an yukhlaqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apa artinya? Artinya sejak dahulu kala, sejak zaman itu Allah Subhanahu wa taala sudah pilih. Ini siapa yang masuk rombongan tanggal 17? Bisa angkat tangan 17. Ya, yang 17 ini akan berangkat tanggal 17. Allah sudah takdirkan itu dengan semua detailnya. Dan mereka akan manasik pada tanggal 12. Dan mereka akan naik pesawat A. Nanti dari Madinah akan naik misalnya kereta cepat misalnya. Ini semuanya sudah masuk dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang tanggal 21 bisa angkat tangan Bapak Ibu sekalian.
tanggal 21 lebih sedikit dari 17. Ya. Kemudian yang tanggal 26, mana tanggal 26? Nah, Masya Allah, lebih banyak lagi ya, lebih banyak dari 21. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Ibu sekalian. Allah cinta, kemudian Allah pilih. Coba kita renungkan, kita ini siapa sih? Apa kelebihan kita? Apa yang kita miliki? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan kita untuk berangkat umrah tahun ini di bulan Januari dengan tanggal yang berbeda-beda tadi itu. Nah, kalau kita renungkan itu, maka kita akan dapatkan bahwasanya itu menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Ibu sekalian, para rombongan umrah Amr Tour tahun 2025. Kemudian dari sisi lain, tanda cinta itu adalah dalam bentuk yang tadi kita sudah sebutkan di depan, bahwasanya Allah menggerakkan hati kita untuk amalan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja. Bahkan kepada orang-orang kafir yang tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah bersujud keningnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan dunia kepada mereka, bahkan mungkin dunia yang lebih megah daripada yang diberikan kepada kita orang yang Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan akhirat hanya untuk orang-orang yang Dia cintai. Maka kapan hati kita tergerak untuk amal soleh, baik itu salat jamaah, haji umrah, majlis taklim, sedekah, puasa sunnah, qiyamul lail, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya biidznillah taala. Kata para ulama, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang lebih penting itu bukan engkau mengaku cinta kepada Allah. Yang lebih penting adalah Allah cinta pada kamu apa tidak. Karena kalau kita yang mengklaim cinta, kita semuanya bisa mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah mencintai seorang hamba, maka berarti hamba ini sudah pasti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang lebih penting adalah pertanyaan, apakah Allah cinta kepada kita atau tidak? Kita nggak bisa pastikan dan kita nggak bisa sombong juga ya. Tapi kita bisa melihat tanda-tanda ini ya. Takdir 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Ya, kemudian hati kita tergerak untuk amalan-amalan akhir. Ini semuanya adalah tanda ya. Indikasi-indikasi, sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap itu semoga benar-benar menjadi cinta yang sesungguhnya. Benar-benar cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak hanya mengklaim saja. Maka para jamaah sekalian, ini semuanya menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, syukur itu sebagaimana kita ucapkan dengan lidah kita, dengan mulut kita, kita juga harus menyertainya dengan syukur dalam hati. Jadi lidah kita qomat kamit, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi hati kita gemuruh dengan ibadah syukur dalam hati. Ya Allah, coba renungkan ini, poin-poin ini tadi. Ya Allah, siapa aku ini ya Allah? Ya Allah, aku ini orang yang kerdil, aku ini bukan apa-apa, aku ini masih banyak berdosa ya Allah. Tapi Engkau pilih aku tahun ini untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bersyukur dengan anggota badan kita. Maka sholat kita harus lebih baik. Ya, sholat jamaah kita, para bapak-bapak terutama ya, harus lebih baik. Dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur atas nikmat ini. Sholat duha kita harus lebih baik. Qiyamul lail kita harus lebih baik. Puasa kita harus lebih baik. Mengisi bulan Rajab ini juga harus lebih baik. Sebagai apa? Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersyukur. Syukur itu tidak hanya dengan mulut, tapi harus diiringi dengan amalan hati, kemudian diwujudkan dalam anggota tubuh kita. Termasuk nanti ketika kita sudah berangkat, ayo kita maksimalkan 9 hari itu, atau 12 hari itu, atau lebih atau kurang itu, ayo. Nah,
kemarin ada pertanyaan yang muncul di medsosnya Ammar tuh. Katanya ada fenomena bahwasanya ada sebagian orang yang malas untuk ke Masjidil Haram karena mendengar fatwa bahwasanya pahala sholat di tempat lain di tanah haram Mekah itu juga sama-sama dilipat gandakan. Terus betul nggak sikap yang seperti itu? Jadi mendengar hadis, mendengar kajian, tapi malah akhirnya membuat dia malas untuk datang ke Masjidil Haram. Dia berkira sama saja, kalau begitu saya sholat di masjid kampung saja. Nah, jadi ini penting untuk kita luruskan Bapak Ibu sekalian. Padahal kita sudah keluar ya, sekian belas atau sekian puluh juta. Kita harus meninggalkan pekerjaan kita meninggalkan keluarga tercinta di rumah. Sungguh rugi kalau kita tidak maksimalkan hari-hari kita dalam perjalanan umroh ini. Memang menurut sebagian ulama, ya, sholat di masjid-masjid kampung di Mekah itu juga dilipat gandakan. Karena penyebutan Masjidil Haram dalam Al-Quran itu maksudnya bukan hanya Masjidil Haram yang sekarang sudah dibangun sedemikian megah itu. Tapi menurut mereka tanah haram semuanya juga mencakup tanah haram Mekah ya, tanah suci Mekah yang batasnya itu ada pelang-pelang batasnya. Tapi menurut sebagian ulama ini pelipat gandaan pahala itu tidak khusus Masjidil Haram atau Masjidul Ka'bah. Tapi masjid-masjid kampung juga dapat keutamaan itu. Termasuk diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala yang berpendapat seperti ini. Tapi beliau sendiri yang berpendapat seperti itu, beliau mengatakan tapi tetap Masjidil Haram lebih afdal, lebih utama. Maka sebisa mungkin kita memperbanyak sholat dan ibadah kita di sana, sebisa mungkin. Nah, baru kalau misalnya ya barangkali ada sebagian yang hotelnya jauh seperti para jamaah haji itu hotelnya di kampung-kampung sana, bukan di sekitar Masjidil Haram. Tapi kalau Ammar tuh dekat semua insyaallah Ustaz Abu Ammar ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini harus kita syukuri juga dan harus lebih bersemangat lagi. Atau mungkin kita sedang lelah banget ya. Kita sudah seharian beraktivitas. Mungkin hari itu ada city tour, apalagi yang bawa anak misalnya, khususnya ibu-ibu misalnya. Terus akhirnya mereka memilih untuk sekarang sholat di hotel saja misalnya. Nah, untuk kondisi yang seperti yang katakan insya Allah ya, juga tetap dapat kebaikan. Atau para jamaah haji yang hotelnya di kampung-kampung sana, di Misfala, di Jirona, atau di Zahir ya, atau di Aziziyah, di Taisir, ya nggak bisa setiap waktu datang ke masjid, sudah sholat di masjid kampung dan insya Allah. Jadi cara menyikapinya seperti itu, jangan menyimpulkannya kalau begitu sudah kita di hotel saja, kita sholatnya di Hilton saja situ atau di yang musola-musola di sekitar. Selagi kita masih bisa, kita usahakan meskipun di halaman masjid lebih baik daripada di hotel-hotel atau di masjid-masjid kampung ya. Nah, jadi itu cara bersikap yang benar seperti itu. Ya, Syekh bin Baz sendiri yang mengatakan tetap Masjidil Haram itu lebih afdal. Intinya kita ingin saling mendukung Bapak Ibu sekalian untuk bisa memaksimalkan hari-hari yang pendek. Ini paketnya paling panjang berapa Ustaz? 12. Ketika Ramadan. Ramadan tadi ya. Kalau ini 9 hari semua. Ini 12. 9-12 ya, antara 19 hari enggak panjang. Kalau kita bisa memaksimalkan hari-hari itu, kita untung besar insya Allah. Nah kalau kita mau malas-malasan ya, mau mager ya. Apa Bu? Mager Bu? Ya. Hah? Ibu yang perlu tadi apa Bu? Mager Bu? Malas gerak katanya. Kaum rebahan ya, kaum rebahan jangan dibawa sampai Mekah ya. Mental rebahannya jangan dibawa sampai ke Mekah ya. Nanti kita saling dukung lah, Pak ayo Pak gitu. Karena kita kalau melihat teman-teman semangat, kita jadi semangat gitu loh. Tapi kalau yang lain mager, rebahan, akhirnya kita terpengaruh juga kan gitu. Makanya pesan saya, nanti meskipun kita rombongan kita
tidak sama, tapi kan ada teman-teman yang satu rombongan itu. Jadi diniatkan untuk saling mendukung agar bisa memaksimalkan hari-hari yang pendek ini selama di Mekah dan Madinah. Baik para hadirin sekalian, ini adalah perjalanan yang sangat penting, ya. Maka kita membutuhkan bekal ilmu yang cukup. Umroh itu adalah ibadah, dan kita mengetahui konsep umum bahwasanya ibadah itu tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu saya masih kecil atau masih remaja, saya sering diajari oleh ustadz-ustadz di surau, ada konsep haji mardud. Tahu Bu, haji mardud apa namanya? Haji mardud adalah haji yang tertolak, lawannya haji mabrur. Nah, dari dulu kita kebayang-bayang, takut, kayaknya jadi haji mardud itu ngeri, ya. Jadi sudah capek-capek ke sana, tapi kemudian ditolak amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ini adalah sebuah konsep dalam Islam, ya, yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu bisa buka nanti untuk tambahan bekal, ya. Di surat Al-Maidah ayat 27. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Bapak Ibu sekalian, haji itu ketakwaan. Tapi agar haji kita bisa diterima, kita harus wujudkan ketakwaan dalam ibadah haji kita. Salat itu ibadah dan ketakwaan. Tapi ada banyak orang yang salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak bisa mewujudkan takwa dalam salatnya. Puasa itu ibadah dan ketakwaan. Tapi banyak orang yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Al-ju' wal 'atash. Kenapa? Ya. Kuncinya adalah dia tidak bisa mewujudkan syarat ini, syarat takwa dalam takwa, ya. Jadi ini penting kita memahami konsep takwa dalam takwa. Jadi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus wujudkan takwa dalam takwa. Maksudnya gimana Ustaz? Salat itu takwa. Tapi agar kita bisa diterima salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus wujudkan takwa dalam salat kita. Wujudkan takwa dalam haji kita, wujudkan takwa dalam puasa kita, wujudkan takwa dalam umrah kita yang sudah di depan mata. Harus menjadi orang yang bertakwa selama perjalanan umrah. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal." Hendaklah kalian memperhatikan diterima tidaknya amalan kalian lebih dari perhatian kalian terhadap detail amalan itu sendiri. Coba ini petuah yang patut kita perhatikan bersama. Bapak Ibu sekalian, nanti atau mungkin sebagian sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Ammar tadi, ya. Mungkin kita akan belajar tentang rukun-rukun umrah, ya. Kewajiban-kewajiban umrah, sunnah-sunnah umrah, larangan-larangan selama melaksanakan ihram. Ini adalah detail ibadah. Bagus kita memperhatikan itu semuanya, dan kita harus belajar itu semuanya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, ada hal yang lebih penting. Hendaklah kalian memperhatikan diterima tidaknya amalan kalian lebih dari perhatian kalian terhadap detail amalan itu sendiri. Jadi bertanya dari sekarang, apakah umroh saya nanti akan menjadi umroh yang mabrurah atau mardudah? Bapak Ibu pilih yang mana? Mabrurah, ya, umrah mabrurah. Sudah, kalau begitu kita canangkan, kita sepakati bersama, kita di Amartur merencanakan umrah yang mabrurah insyaallah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi targetnya bukan hanya sekedar sah. Sah itu gampang Bapak Ibu sekalian, ya. Sekedar sah itu gampang. Tapi target kita lebih mulia dari sekedar sah. Sah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban.
Tapi kita bersama-sama di sini ya saling mendukung, saling kerjasama untuk memasang target yang tinggi. Target kita adalah masing-masing dari kita umrohnya mabrurah. Setuju semua ya? Insya Allah ya, kalau sampai milih jalan yang kiri, ya, yang ini ya. Nah ini, yang kanan adalah surga, yang kiri adalah neraka. Ini perumpamaannya yang kanan ini kita milih yang mabrur, ya. Yang kiri adalah yang mardudah. Berarti kalau dari awal sudah ingin yang kiri, saya katakan mending batal saja, masih bisa batal. Batal saja sudah. Rugi, kita akan rugi besar. Maka alhamdulillah ya, kita umroh kita sudah di depan mata, dan dengan dukungan dari kawan-kawan kita sesama jamaah dan juga dari tim ya Ammar Tour, kita canangkan dan kita niatkan semuanya untuk bisa memiliki atau mencapai umrah yang mabrurah, haji mabrur, umrah mabrurah ya. Karena dia muannats, umrah itu ada tak marbutohnya ya. Jadi kalau dalam tata bahasa Arab jadinya mabrurah. Nah sekarang kita mulai bertanya-tanya, nah Ustaz, umroh yang mabrurah itu ciri-cirinya seperti apa? Nah para ulama sudah membahas hal ini. Ada yang menyebutkan 3 tanda, ada yang menyebutkan 2 tanda ya, saya coba gabungkan, maka ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ayo kita perhatikan, karena Bapak Ibu sekalian, jadi tanda-tanda ini sebagian bisa kita wujudkan. Maksudnya kita bisa mewujudkan tanda-tanda ini. Apalagi sekarang kita belum berangkat. Nanti kalau kita sudah pulang dari umrah, tanda yang masih bisa kita upayakan cuma tanda yang terakhir saja. Pulang dalam keadaan lebih baik. Itu kalau kita sudah selesai umrah. Tapi sekarang kita masih bisa merencanakan. Kita masih bisa setting. Kita masih bisa desain bersama-sama. Oh, saya ingin umroh saya mabrurah, tidak hanya sah. Maka berarti kita harus bekerja sama, saling bahu-membahu, saling mendukung untuk bisa mewujudkan 6 tanda ini dalam umroh kita nanti. Apa itu? Yang pertama adalah menggunakan harta yang halal. Ya, jadi cek ya, hartanya halal atau belum. Ya. Kalau belum halal, dihalalkan. Ya, bagaimana caranya? Ya, dengan menghilangkan kezaliman, ya, membersihkan harta kita yang akan kita pakai untuk umroh ini. Jadi hartanya harus harta yang halal. Ustaz, kalau minjam boleh nggak Ustaz? Nggak apa-apa, boleh. Ya, harta yang kita pinjam untuk umroh itu, ini adalah sesuatu yang halal. Jadi boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau mampu secara fisik tapi tidak mampu secara harta, maka pinjam kalau kita yakin kita mampu untuk membayarnya. Ya, untuk bisa haji atau umrah, kalau perlu kita utang, nggak apa-apa. Tapi harus ada hitungan-hitungannya, harus ada hitungan-hitungannya. Oh, ini pendapatan saya sekian, bisnis saya sekian, keuntungannya sekian. Oh, insyaallah dalam hitungan bulan saya bisa lunasi. Boleh. Syarat yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari pujian dari makhluk manapun dan siapapun. Bapak Ibu sekalian, dari sekarang ya, kalau masih ada yang umroh ini biar dipuji oleh tetangga-tetangga, atau dipuji oleh mertua, atau calon mertua, atau dalam rangka mengangkat prestis ini biar lebih laku ya, atau yang semacamnya. Pokoknya yang umroh agar dipuji orang lain, agar dilihat oleh orang lain, agar didengar oleh orang lain. Intinya agar dipuji oleh orang lain. Maka ini akan menjadikan umroh kita ya mardudah kalau sampai seperti itu. Maka dari sekarang bersihkan ya, semua apa yang bisa mengotori hati kita, yang membuat kita riya, pamer, ya, mencari pujian selain pujian dari Allah Subhanahu wa taala saja.
Kalau mencari pujian dari Allah, iya boleh. Kita semuanya sedang mencari pujian dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini kita ingin berusaha bagaimana agar keikhlasan kita semuanya terjaga, Bapak Ibu sekalian. Kalau masih ada yang punya riya-riya, ya, riya-riya ingin dipuji oleh orang lain, kita masih punya waktu ya, 5 hari, seminggu, 2 minggu untuk membersihkannya, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di sini, kita bisa saling menasihati, saling mengingatkan. Karena pasang niat yang benar, pasang niat yang lurus ini susah. Maka kita harus benar di awal, kemudian kita jaga sampai kita selesai umrah bersama-sama. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Saya tidak pernah mengurusi sesuatu yang lebih sulit daripada niat saya. Ya, jadi ini bukan dalam rangka menakut-nakuti, tapi ini untuk menyadarkan kita bahwasanya keikhlasan ini perlu kita latih, perlu kita siapkan, ya, perlu kita tata, Bapak Ibu sekalian. Kata Imam Ahmad, ikhlas yang niat yang ikhlas itu adalah engkau mengolah hatimu sebelum beramal, bahwasanya engkau tidak mengharapkan apa-apa dari ibadahmu kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Pujian dari Allah saja, pahala dari Allah saja. Kita nggak ada pamrih untuk dipuji orang lain siapapun itu. Kita nggak ada niat untuk menunjukkan, nih gue nih, ini aku yang rajin beribadah, aku yang bolak-balik umrah. Kalau masih ada seperti itu, tepiskan. Masih ada waktu untuk membersihkan diri. Insyaallah nanti kita ingatkan lagi sebelum keberangkatan, ya. Sebelum keberangkatan kita ingatkan lagi, ya. Sebelum berangkat dari Dzulhulaifah kita ingatkan lagi. Kenapa? Karena ini kunci, Bapak Ibu sekalian. Yang masih ada pamrih-pamrih duniawi, yang masih ingin dipuji, sama tadi kita katakan, gak usah berangkat sudah. Gak usah berangkat. Rugi, ibadah kita gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih mencari pujian orang lain. Yang ketiga, dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita sering mendengar di kajian bahwasanya 2 syarat ini, yang pertama dan yang kedua adalah syarat diterimanya semuanya amalan, termasuk umroh kita, ya, ikhlas wal mutaba'ah. Kemudian yang keempat, jadi yang ketiga ini juga salah satu tugasnya tim Amartur, ya, untuk mengawal, ya, manasiknya, ya, kitab manasiknya insya Allah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita ekstra hati-hati insya Allah, ya. Kita pilih pokoknya yang sahih-sahih, yang jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang masih meragukan kita hindari. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan umrah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, perjalanan umrahnya dipenuhi dengan amal soleh. Jadi kita bukan hanya umrah, tapi kita akan punya banyak bonus dan perintilan selama di Madinah, ya, selama di Mekah. Ya, Bapak Ibu sekalian, dulu ketika saya masih kuliah di Madinah, saya terkesan dengan jamaah haji Turki, ya. Jamaah haji Turki itu mereka punya kebiasaan nyimpen permen di tas mereka, ya. Jadi mereka bawa permen, dan kemudian nanti kalau mereka ketemu dengan anak kecil, mereka berikan permen itu kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, 1 gepok permen, ya, berapa harganya? Yang di minimarket itu, ya, 7.000, 8.000 kan? Itu kan insyaallah receh, ya, buat ibu-ibu sekalian, ya. Tapi ini sesuatu yang sederhana. Saya ingin memberikan contoh saja yang seperti ini. Jadi sederhana, tapi anak-anak senang. Sekarang anak mana yang ketika kecil nggak suka permen? Ini kakak ini mau berangkat juga nanti? Belum, ya, insya Allah. Sekarang berdoa dulu. Kakak siapa namanya? Gendis. Nah, Kak Gendis, ya, insya Allah. Pengen umroh nggak Kak Gendis? Pengen, ya, suatu saat nanti kalau sudah besar, insya Allah, ya. Semuanya senang. Jadi ini sederhana, ya. Ini tentunya
ibadah ini banyak ya, ada yang ibadah pribadi individu, ada yang ibadah sosial. Insya Allah Bapak Ibu sudah lebih paham. Jadi kita siapkan amalan apa yang bisa kita perbanyak di sana. Bukan hanya ibadah-ibadah individu, tapi juga ibadah sosial seperti yang sederhana seperti ini. Mungkin kalau jamaah haji Indonesia ya kadang-kadang bersedekah kepada tukang kebersihan Masjid Nabawi, boleh nggak? Ya, boleh. Ya, mereka adalah orang-orang yang duafa bisa dikatakan, gaji mereka minim ya, dan mereka berkhidmat untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Jadi kalau ya kita menyumbangkan 1 real, 2 real, 5 real, itu mereka sudah senang gitu. Nah, tapi tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini sifatnya bonus ya, tambahan. Tapi intinya adalah ayo kita perbanyak amal soleh selama perjalanan kita. Termasuk nanti yang muda-muda ya, mungkin kalau ada yang tua ya, saya mungkin butuh misalnya dibawakan tasnya, tawarkan. Ibu, bisa saya bantu dalam rangka menambah, ini contoh saja Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya mempertimbangkan ya kemampuan kita masing-masing, jangan membebani dengan sesuatu yang kita nggak mampu, atau malah sampai membuat kita kecapean, sampai membuat kita sakit, ya jangan seperti itu. Insyaallah tim Amartur baik pembimbing maupun ada yang namanya mutawif, nanti ada guide ketika di Mekah dan Madinah. Ya mereka sudah disiapkan ya untuk membantu. Ya. Tapi kadang-kadang ya yang namanya perjalanan rombongan itu kadang-kadang ada saja ya. Ada saja yang butuh dibantu, maka kalau kita senggang, kita nggak keberatan, ayo kita buka dengan senang hati menawarkan. Dan mungkin kalau ada yang minta misalnya, minta diambilkan ini atau minta ini, terutama yang sepuh-sepuh ya, yang sudah tua-tua, kita jangan pelit, ayo dengan senang hati, kalau bisa kita bantu. Ya. Meskipun tim Amartun insya Allah sudah punya kru ya, yang akan membantu kita dan melayani ibadah kita selama di Haramain insyaallah. Tanda yang kelima adalah tidak maksiat selama ihram Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini sebenarnya syaratnya mudah. Ihram kita itu kalau kita total ya mungkin sekitar 4 jam 5 jam saja ya, dari awal kita berangkat sampai kita selesai umroh ya. Bahkan kalau sepi itu umroh itu 2 jam selesai Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ramai ya mungkin bisa sampai 4 jam ya. Hanya masalahnya karena kita mungkin niatnya di Madinah ya, di Dzul Hulaifah, maka ditambah perjalanan ya katakanlah 7 jam 8 jam. Ini benar-benar yang kita jaga agar jangan sampai ada maksiat di situ. Jangan ghibah ya, jangan gosip dulu ya. Jangan maksiat, jangan melihat ya di HP ini. Kadang ujian kita di HP ini kadang-kadang sekarang nih ya. Ya, tontonan-tontonan yang enggak bagus, yang nggak boleh ya, suara-suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilangkan dulu ya. 7 jam 8 jam saja. Lebih bagus lagi kalau kita hati-hati selama perjalanan. Jadi kan kita ingin tadi target kita mabrur ya. Jadi selama perjalanan dari awal sudah. Yang mampir Turki dulu juga hati-hati dengan cuci mata ya. Jadi tetap bertakwa kepada Allah di sana. Maka yang disebut oleh para ulama adalah tidak maksiat selama ihram, hanya sekitar 6 jam 7 jam saja. Tapi lebih baik lagi kalau kita juga menjaga mata, menjaga pendengaran kita, menjaga diri kita dari maksiat selama perjalanan sampai pulang lagi. Nah kita kerjasama ya, nanti kalau misalnya ada yang butuh dinasihati, ditegur ya, mungkin ada yang berlebihan, ini nawar bajunya atau kurmanya kok sambil colek-colek ya, sambil colek-colek pedagang yang nawarkan ya. Kita akan tegur, Bu, ingat ya, ini bukan mahram ya. Tapi kalau jamaah motor insyaallah sudah nggak ada yang seperti itu insyaallah. Tapi di sebagian jamaah haji, jamaah umroh itu biasa, kadang-kadang mereka lupa barangkali atau nggak tahu ya, karena terbiasa akrab gitu kalau di Indonesia sama tetangga gitu, akhirnya sama penjual-penjual yang di pasar juga colek-colek begini tuh biasa. Itu aneh kalau di sana gitu. Mending kalau cuma aneh ya, tapi ini kan dosa gitu. Memegang ya anggota badan orang yang bukan mahram kita. Ini contoh saja, ini contoh maksiat yang kadang-kadang terjadi ketika kita
belanja atau ketika kita perjalanan. Nah, kemudian yang keenam ini adalah tanda yang disepakati oleh semua penulis, semua ulama yang berbicara tentang tanda haji mabrur atau tanda umroh yang mabrurah selalu menyebutkan tanda ini, pulang dalam keadaan lebih baik. Nah, ini nanti kita akan ingatkan lagi setelah pulang dari umroh, ya. Bahwasanya kita harus pulang dalam keadaan lebih baik. Tanda mabrurnya umroh kita adalah nanti sholat kita lebih baik, ya, kehidupan rumah tangga kita lebih baik, ya, birrul walidain kita kepada orang tua lebih baik, ya, silaturahim kita lebih baik. Nah, ini adalah tujuan. Jadi umrah itu enggak selesai umrah sudah, enggak. Tapi setelah umrah, kalau umrah kita mabrur, maka umrah ini akan mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Takwa kita akan lebih tebal, iman kita akan lebih tinggi, ibadah-ibadah kita akan semakin baik, dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih soleh ketika kita sudah pulang ke daerah kita masing-masing, ya. Nah, para hadirin sekalian, setelah mengetahui tanda-tanda umrah yang mabrur ini, maka kita bisa memilih sekarang mau yang mana, mau umrah yang mabrurah atau yang mardudah. Insyaallah jawabannya sama. Kita sudah sepakati, kita canangkan cita-cita kita sama, goal atau target kita sama. Apa? Bukan hanya umrah yang sah, tapi umrah yang mabrurah, maqbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya. Acara selesai jam berapa? 10 menit lagi tanya jawab, cukup ya. Baik para hadirin sekalian, saya hanya akan masuk ke gerbangnya saja ini. Kalau manasik nanti insyaallah kita akan beberapa sesi lagi, ya. Saya akan menyampaikan beberapa pengantar saja, ya, untuk manasik haji. Yang pertama, bahwasanya umroh itu menurut sebagian ulama hukumnya wajib, Bapak Ibu sekalian. Karena umroh ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang menyebutkan kewajiban-kewajiban Islam yang lain. Jadi semua yang disebutkan dalam hadis tersebut wajib, ya, sholat, zakat, haji. Terus umroh itu nyempil di situ, disebutkan umroh juga di sebagian riwayat. Maka para ulama menyimpulkan, oh berarti karena disebutkan bersama kewajiban-kewajiban yang lain, berarti umroh itu wajib. Tapi memang pendapat yang masyhur yang sering kita dengar, umroh itu sunnah. Itu pendapat jumhurul ulama. Tapi menurut sebagian ulama, umroh itu wajib. Terus apa gunanya kita memahami hal ini? Gunanya adalah untuk menyadarkan kita bahwasanya ibadah kita ini penting. Ibadah yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya justru adalah ibadah yang wajib. Jadi umroh, apalagi kalau ini adalah umroh pertama kita, ini sakral. Kita sedang berusaha menggugurkan kewajiban dari pundak kita. Nah, berarti umat Islam itu punya kewajiban haji dan umroh. Nah, kalau dia bisa berangkat haji, maka dua kewajiban ini bisa gugur sekaligus. Dia haji, kalau haji otomatis dia akan umroh, karena biasanya jamaah haji Indonesia hajinya tamattu. Tamattu itu umroh dulu baru haji. Atau kalau hajinya qiran berarti umroh dan haji bareng-bareng satu paket. Tapi Bapak Ibu sekalian di Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi sekarang antrean haji berapa dekade? 3 dekade, ada yang 4 dekade. Padahal hati ini kan sudah rindu ke Baitullah, betul nggak? Siapa yang hatinya nggak rindu ke Baitullah? Kita sudah rindu ke Baitullah. Maka yang Allah berikan rezeki, ya, nunggu hajian antrinya seperti bus, ya, panjang, ya, seperti kereta, ya, dengan gerbongnya yang banyak. Maka kita bisa gugurkan salah satu dulu, yaitu apa? Umroh. Yang bisa setiap waktu, nggak usah nunggu antrian, ya umrah. Nah, jadi
kita sedang berangkat untuk menggugurkan sebuah kewajiban dari pundak kita, kewajiban dalam agama Islam, maka ya kita harus lebih serius. Jadi jangan berpikir, ini kan cuma ibadah sunnah saja, terus mau santai-santai, mau sembarangan saja lah gitu, hanya sunnah. Enggak, ini menurut sebagian ulama wajib. Bahkan kalau kita mengambil pendapat yang sunnah pun, kita juga enggak boleh sabah lalah, enggak boleh seenaknya, enggak boleh asal-asalan. Nah kemudian sudah sering disampaikan, masyhur sekali bahwasanya umrah itu menghapuskan dosa. Umrah yang satu ke umrah yang lain itu menghapuskan dosa yang terjadi di antara keduanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita umrah tahun ini, ya, kemudian tahun depan umrah lagi misalnya, maka semua dosa yang terjadi antara dua umrah itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bonus yang lain berarti. Maka sering-sering umrah. Kalau bisa sama amartur ya sudah. Kalau bisa ya. Tapi ya nantilah kita kewajiban amartur untuk menunjukkan performanya dulu ya. Kalau puas insya Allah akan bertubi-tubi ikut lagi insya Allah. Ya jadi kafaratul lima baik, menghapuskan dosa. Tapi kata para ulama yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ya. Pandangan, ya, mendengar, ya, yang nggak sampai dosa besar seperti zina, minum khamar, ya, berjudi. Nah ini yang seperti ini harus taubat, nggak cukup dengan amalan, nggak cukup dengan umrah berulang-ulang. Yang dosa besar harus dengan taubat. Tapi dosa-dosa kita yang sifatnya dosa kecil, ini insya Allah semuanya terhapuskan dengan berulang-ulang umrah. Kemudian di antara keutamaan umrah juga adalah bahwasanya umrah itu ya menghilangkan kemiskinan, ya, menghapuskan dosa dan sekaligus menghapuskan kemiskinan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah menafkahkan hartanya ya sekian puluh juta untuk umrah, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Insya Allah diganti dengan yang lebih baik. Yang bolak-balik umrah nggak ada yang jatuh miskin, alhamdulillah. Karena memang ini, jadi hadis-hadis seperti ini tuh kadang-kadang kita ngelihat masa sih gitu kan gitu. Tapi prinsip seorang muslim kalau hadisnya sahih ya, ini hadisnya sahih. Ini hadis yang pertama, hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, jadi hadis-hadis yang seperti ini kita harus imani. Maksudnya umrah itu menghapuskan dosa, umrah itu juga menghilangkan kemiskinan. Ya, maka kita berharap dan berdoa semoga harta yang kita nafkahkan untuk perjalanan umrah ini nanti diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi saya sudah sebutkan bahwasanya di samping umrah ya juga ada pahala tambahan ya berupa memperbanyak ibadah selama di Masjidil Haram. Jadi setelah selesai umrah Bapak Ibu sekalian, nanti yang sehat ya, yang tidak lelah ya, disunahkan untuk memperbanyak tawaf ya. Jadi bisa sambil menunggu sholat isya gitu, maghrib, antara maghrib dan isya kita tawaf. Nah ini bonus ya. Atau memperbanyak sholat ketika di Masjidil Haram. Jadi sholat yang tadi keutamaannya lebih baik daripada 100.000 sholat, itu bukan hanya sholat fardu. Kalau kita sholat duha di situ, kita qiyamul lail misalnya setengah jam sebelum subuh kita sudah di masjid misalnya. Itu kan kebiasaan jamaah haji umrah biasanya 1 jam 2 jam sebelum subuh udah pada di masjid itu. Maka sebanyak itu kita sholat sunnah sekalipun, witir, qiyamul lail, itu juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak tadi itu 100.000 kali. Ini enggak khusus sholat fardu, sholat sunnah pun juga mendapatkan keutamaan itu. Jadi tawaf, yang membaca Al-Quran, ya, zikir pagi dan sore. Kalau ada kajian, ikut kajian yang bisa bahasa Arab terutama ya. Di Masjid Nabawi kajian bahasa Indonesia sedang off ya. Oh ini ada salah satu mitra dan pembimbingnya Amartur ya, Ustaz Ariful Bahri sudah pulang. Qadarullah di Masjid Nabawi sudah sedang nggak ada kajian berbahasa Indonesia. Kecuali kalau sudah dipilih yang baru ya nanti kita update informasinya insya Allah. Ya, intinya
ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di sini ya, sholat duha, sholat witir, qiyamul lail, ya, terus ya sholat qabliyah, zikir pagi, zikir sore, ya, dilakukan di sana, dilanjutkan kebaikan-kebaikan ini. Maka pahala umroh sudah sedemikian besar, terus kita nggak hanya umroh, tapi ada pahala-pahala dan ibadah yang sifatnya bonus. Ya, maka kita perbanyak ini semuanya ketika sampai di sana nanti. Bapak Ibu sekalian, ini poin yang terakhir insya Allah, karena kita juga ingin memberikan sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Baik, sekarang saya ingin membahas ya sifat umroh yang minimalis. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berangkat ya ke Mekah, kemudian kita hanya melakukan 4 amalan saja. Jadi niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul dengan mencukur rambut. Itu umroh kita sudah sah. Meskipun selama tawaf kita diam saja, nggak ngapa-ngapain. Jadi apa? Makir, tahu makir? Ya. Malas berzikir. Kalau makir kan malas bergerak. Ya. Jadi kalau ada orang sudah pasang niat nih, saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian niat masuk dalam ibadah di miqat. Kemudian sepanjang perjalanan dari Madinah ke Makkah dia diam saja, nggak apa, nggak baca Quran, nggak zikir, nggak talbiyah. Kemudian dia tawaf 7 putaran, ya nggak mencium hajar aswad, nggak sholat sunnah, nggak zikir juga, cuma muter aja. Kemudian setelah itu dia pindah ke sa'i, ya ke mas'a antara Safa dan Marwah. Dia juga nggak berdoa di situ, nggak berzikir, nggak ngapa-ngapain. Setelah itu dia cukur rambut. Pertanyaannya, orang yang seperti ini umrohnya sudah sah atau belum? Secara fikih itu sudah sah. Ini yang namanya umroh minimalis, Bapak Ibu sekalian. Umroh minimalis. Ya. Maksud saya, ya, bahwasanya untuk bisa mendapatkan umroh yang sah itu sesimpel ini, sesederhana ini. Tapi masa sih ya orang dari Mekah ke Madinah diem saja, dia nggak mau talbiyah, ya, nggak zikir, ya, nggak baca Al-Quran, nggak berdoa. Ketika tawaf dia juga cuma diem saja. Tapi itu sah. Gitu. Makanya kalau target kita hanya sah itu adalah ini target yang sangat-sangat minimalis. Meskipun ya tetap ada faedahnya. Faedahnya apa? Menggugurkan kewajiban kita. Kalau seandainya ada orang yang seperti ini, itu sudah sah. Mungkin ada sebagian orang yang iseng. Saya kan cuma yang penting gugur kewajiban saja. Oh, berarti masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Punya kewajiban ingin dia gugurkan. Ya. Nah, ini yang namanya umroh minimalis. Nah, jadi kata kuncinya adalah bahwasanya umroh itu disebut oleh para ulama sebagai haji kecil. Kalau haji manasiknya lebih panjang ya. Tapi kalau umroh, ini hanya satu halaman presentasi sudah selesai. Ya. Nah, jadi ini sebagai pengantar saja ya. Jadi umroh itu rukunnya hanya 3. Yang pertama niat ihram umroh. Jadi niat masuk dalam ibadah. Yang kalau kita sudah niatkan nih, maka berlaku larangan-larangan ihram. Memotong kuku, memotong rambut, memakai pakaian berjahit, kemudian memakai wangi-wangian, ya, bersenggama. Itu mulai berlaku. Dengan apa? Dengan ihram. Jadi ihram itu seperti takbiratul ihram dalam sholat. Kalau kita sudah Allahu Akbar, berarti nggak boleh ngomong lagi, nggak boleh minum lagi, nggak boleh makan lagi, nggak boleh ketawa. Jadi ihram dalam umrah itu seperti takbiratul ihram dalam sholat. Apa artinya? Apa yang sebelumnya boleh menjadi haram. Kalau kita lakukan, berarti ada konsekuensinya. Bisa jadi sholat kita batal, atau kalau dalam umrah, konsekuensinya adalah fidyah atau dam. Nanti ada seperti itu. Nanti kita akan jabarkan nanti di manasik yang selanjutnya. Nah, di sini dalam niat ini kita kembali ingatkan bahwasanya kita nggak ingin apa-apa kecuali ridha dan pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Kita nggak ingin dipuji orang, kita nggak ingin didengar orang, kita nggak ingin dilihat orang.
Yang kedua tawaf, ya. Kemudian yang ketiga sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, rukun ini adalah sesuatu yang harus ada, nggak boleh ketinggalan meskipun lupa. Kalau sampai salah satu dari rukun ini nggak ada, umroh kita nggak sah. Kita sudah tawaf dan sa'i, tapi kita nggak pernah ihram, nggak pernah kita niatkan, nih masuk nih sekarang nih. Nggak pernah niat kita di awal ketika melewati miqat. Sudah tawaf dan sa'i, tapi sholatnya, tapi umrohnya jadi nggak sah. Kenapa? Karena salah satu rukunnya ketinggalan. Sama juga kalau dia niat sa'i tapi nggak tawaf, atau niat tawaf tapi tidak sa'i. Ini akan membuat ibadah kita batal, tidak sah, harus diulang lagi. Nah, ini konsekuensi kalau kita meninggalkan salah satu rukun ini. Tapi gampang, ini kan sesuatu yang ringan, ya, sesuatu yang ringan saja. Nah, kemudian kewajibannya ada dua. Yang pertama, niat ihram dari miqat. Nah, mungkin para jamaah mulai bertanya, Ustaz, apa bedanya rukun dengan kewajiban? Rukun itu adalah bagian inti ibadah, nggak boleh ketinggalan sama sekali. Kalau kewajiban ini nggak boleh ditinggalkan secara sengaja. Tapi kalau ketinggalan secara tidak sengaja, kita bisa menggantinya dengan dam. Kita bisa dendanya, bisa menyembelih seekor kambing. Kalau kita misalnya niat tapi tidak dari miqat. Niatnya baru ketika mau masuk Mekah, baru kita ingat, oh saya belum niat, misalnya. Kita boleh untuk niat di tengah jalan nih, sudah mendekati Mekah, kita baru niat. Kita nggak ada kewajiban untuk balik. Kenapa? Karena niat dari miqat itu kewajiban saja. Nah, jadi kita harus bedakan sekarang, Bapak Ibu sekalian, ya. Rukun di sana ada apa? Niat ihram umrah. Di kewajiban apa? Niat ihram dari miqat. Ini bedanya. Jadi adanya niat di hati kita itu rukun. Kalau sampai nggak ada niat, ya kita sampai selesai umrah ternyata niatnya nggak pernah kita hadirkan, berarti umrah kita tidak sah, batal. Kenapa? Karena ada salah satu rukun yang tidak kita lakukan. Tapi kalau kita punya niat, hanya saja niatnya baru kita lakukan menjelang memasuki Mekah, lupa misalnya, di sini berarti apa? Kita meninggalkan kewajiban. Ada niat tapi di tengah jalan gitu loh. Hampir memasuki Mekah kita baru niat. Oh, berarti rukunnya ada. Yang kita tinggalkan apa? Kewajibannya. Nah, berarti ini ada konsekuensinya berupa, konsekuensinya adalah harus bayar dam kita. Pilihannya dua, balik ke miqat untuk pasang niat di sana, atau kita lanjut tapi nanti kita di Mekah menyembelih seekor kambing. Nah, ini bedanya antara rukun dengan kewajiban. Jadi sekali lagi, niat umrah dia termasuk apa, Pak? Niatnya, niat ihram rukun, ya. Tapi niat dari miqat atau sebelum miqat itu termasuk apa? Kewajiban haji. Kalau sampai lupa, masih bisa tertolong dengan apa? Tertolong dengan membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Baik. Kemudian kewajiban yang kedua adalah mencukur rambut atau memendekkannya. Dan jika kita sudah melakukan cukur rambut atau memendekkannya ini, berarti kita sudah tahallul. Nah, kalau masuknya ihram, keluarnya namanya tahallul, dari kata halal. Ihram itu mengharamkan apa-apa yang sebelumnya boleh. Kalau tahallul ini kembali halal, berarti kita sudah boleh untuk pakai pakaian berjahit untuk laki-laki, boleh pakai wangi-wangian, boleh cukur rambut, ya, boleh gunting kuku. Bahkan setelah itu boleh berhubungan oleh pasangan yang sah. Sebagian jamaah haji, jamaah umrah mengira bahwa selama perjalanan nggak boleh berhubungan. Enggak, yang nggak boleh hanya selama ihram saja, yang 7 jam, 8 jam tadi itu saja. Selebihnya kalau memungkinkan, ya, kalau kamarnya double misalnya, ya, nggak apa-apa. Ya. Wallahu la yastahi minal haqq. Allah tidak malu dari kebenaran. Ya, ini perlu kita jelaskan. Ini hukum yang disalah sangkai oleh sebagian jamaah haji dan umrah.
Nah, adapun sunnah-sunnahnya banyak, nanti akan kita sebutkan pada babnya masing-masing. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini namanya umroh yang minimalis seperti ini. Nah, nanti selanjutnya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian nggak melakukan kecuali hanya ini saja sudah, ya, umrohnya sudah sah, sudah menggugurkan kewajiban dari pundak kita, walhamdulillah. Tapi sekali lagi, niat, cita-cita dan target kita bukan hanya sekedar sah, tapi apa Bapak Ibu sekalian? Umroh yang mabrurah, maqbulah, ya. Nah, maka kita butuh untuk belajar lagi, ya. Berarti yang maksimalis, yang optimal seperti apa? Nah, ini yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut, ya. Ya, baik. Ini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Oke, baik. Ya, insya Allah nanti yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan bisa kita diskusikan ya dalam forum diskusi. Ini dari Ustadz Abu Ammar ada permintaan untuk praktek kain ihram, tapi kayaknya ini antum saja nih, Ustaz. Saya mungkin versinya takut beda nanti sama standarnya Ammar Tur ya. Baik. Kalau ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian atau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingin bertanya terkait menggunakan wangi-wangian. Semisal sebelum mulai niat ihram umroh, kita pakai kayak deodoran gitu. Itu kan ada semacam wangi-wangian. Atau mungkin menggunakan batu tawas yang biasanya itu kayak ya udah nggak ada wangi-wangiannya aja, tapi itu kayak pengganti deodoran gitu. Tuh gimana hukumnya? Makasih Ustaz. Baik, jadi memakai wewangian itu baru dilarang ketika kita sudah masuk dalam ihram. Sebelum masuk dalam ihram, memakai wangi-wangian masih boleh, bahkan dianjurkan. Tapi untuk para pria dan di badan mereka, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sebelum beliau masuk dalam ihram, sebelum beliau niat di miqat, ya, beliau memakai wewangian dahulu, tapi di badan beliau. Jadi parfum bisa kita semprotkan ke badan, jangan ke kain ihram. Ya nggak boleh ke kain ihram. Kenapa? Karena kalau di kain ihram ini lama, dia awet. Nah, kalau di badan nanti bercampur dengan keringat, ya itu nanti cepat hilangnya. Maka boleh untuk memakai wewangian sebelum ihram, bahkan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena hukum ini baru berlaku ketika kita sudah ihram. Makanya ihram tadi membuat apa yang sebelumnya halal menjadi haram. Nah, di sini faedah memahami kata ihram ini. Nah, justru sebelum ihram kita disunahkan. Nah, ini kadang-kadang yang disalahpahami oleh sebagian jamaah. Yang nggak tahu, taunya itu larangan ihram, jadi nggak boleh sama sekali. Nah, padahal yang benar adalah itu baru dilarang ketika kita sudah masuk dalam ihram. Jadi nanti kalau sudah di bis ya, sudah di kereta ya, memasuki Mekah, kita merasa mungkin kok saya kurang wangi ya gitu. Di situ nggak usah, nggak boleh. Ya. Jadi biasa aja, semuanya juga seperti kita insya Allah. Nggak ada yang pakai wewangian ketika mau tawaf misalnya. Nah, jadi boleh. Nah, nanti ketika sampai di Mekah misalnya, biasanya jamaah haji masuk hotel dulu. Boleh nggak mandi? Jawabannya boleh mandi. Nah, kalau boleh mandi, boleh nggak pakai sabun? Nah, padahal ini kan hanya untuk persiapan. Umrah belum selesai kan? Gitu. Nah, kata para ulama, boleh memakai sabun karena
saat kita mandi dengan memakai sabun yang ada wewangiannya, yang ada fragrance, ya, ada aromanya, ya. Itu niatnya bukan memakai parfum. Yang dilarang adalah memakai parfum atau yang semacamnya. Kalau sabun itu kita bebersih sebenarnya, hanya saja pas sabunnya ada bau wanginya. Itu nggak apa-apa. Tapi lebih hati-hati lagi kalau kita mandi pakai sabun yang nggak wangi. Nah, di Mekah banyak, di toko-toko disediakan itu, Bu. Untuk apa? Untuk kehati-hatian agar kita keluar dari perselisihan. Biar nggak ragu. Lebih baik lagi kalau pakai sabunnya sabun yang nggak wangi. Ya. Tapi kalau yang ada di hotel memang ada wangiannya atau kita bawanya juga sabun standar Indonesia, nggak apa-apa dipakai. Itu tidak termasuk yang dilarang. Nah, adapun untuk para wanita maka tentunya para wanita ya tidak boleh ya untuk memakai wangian yang mencolok, ya, yang baunya kuat. Bahkan kalau di luar ihram, ya, di luar haji umrah pun nggak boleh kan. Maka hukum itu masih berlaku juga untuk para wanita, ya, termasuk kalau mereka sudah ihram nanti juga, yang apalagi ya sudah ihram ya berarti jangan pakai wangian lagi. Nah, jadi sama kalau ya mungkin terbiasa lebih wangi, ya besok dimaklumin, insya Allah semuanya nggak ada yang pakai wangian besok. Semua jemaah umrah seperti itu. Gitu ya, Kak ya. Bisa dipahami dengan baik? Ya, jadi justru sunnah sebelum ihram itu justru sunnah. Termasuk kalau tawas jelas ya, kalau tawas sebelum ihram, setelah ihram boleh nggak apa-apa. Karena tawas itu nggak wangi dia bukan wewangian, dia hanya sifatnya menghilangkan bau justru ya. Jadi itu tidak termasuk tatoyub, tidak termasuk memakai wewangian. Alhamdulillah. Jadi ternyata nggak seribet itu juga. Alhamdulillah kita masih santai gitu, masih enak, masih nyaman ya. Apalagi kita umrohnya hanya 8 jam, 7 jam, 6 jam selesai. Bayangkan dahulu ya, para sahabat yang haji bersama Rasulullah SAW itu beliau 6 hari, 7 hari pakai kain ihram ini Bapak Ibu sekalian ya. Pakai unta ya. Sampai di Mekah bisa dibayangkan itu kondisi badannya seperti apa. Berat pada zaman itu. Kita alhamdulillah ringan ya. Pakai sabun nggak ada masalah ya. Kita sebelum tawaf ada tempat transit dulu di hotel. Jadi sudah nyaman sekali alhamdulillah. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran insyaallah. Baik, ada yang lain? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan ada tawaf sunnah ya. Nah, itu tawaf sunnahnya itu termasuk apa saja, dan saat melakukan tawaf sunnah itu dibimbing atau dibimbing? Okay. Terima kasih Ustaz. Baik, tawaf sunnah itu adalah tawaf selain tawaf umroh ini. Juga tawaf selain tawaf haji bagi mereka yang berangkatnya untuk ibadah haji. Jadi selama kita di kota Mekah, kita dianjurkan untuk memperbanyak tawaf, yaitu keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, dengan memperbanyak zikir, ya, memperbanyak doa. Kemudian nanti diakhiri dengan sholat 2 rakaat ya di belakang makam Ibrahim ya. Dan kalau bisa mencium hajar aswad atau memegangnya, kalau bisa ya. Jadi ini bisa kapan saja ya, bisa mencari waktu yang kosong, kita nggak ada kegiatan, atau mungkin pas Masjidil Haram sedang agak sepi. Pertanyaannya sekarang ada nggak waktunya Masjidil Haram sepi? Kalau saya dulu pas awal-awal tahun 2000-an, saya masih awal-awal kuliah S1 Bapak Ibu sekalian ya. Saya pernah tawaf, setiap putaran saya bisa pegang hajar aswad. Dulu kalau pas sedang panas terik gitu, itu kita bisa setiap putaran pegang hajar aswad, Masya Allah gitu loh. Tapi saya udah 20 tahun lebih nggak pernah bisa pegang hajar aswad. Kenapa? Karena kondisi sudah berbeda dengan dahulu. Ini penting, ini satu poin yang tadi sebenarnya ingin saya sampaikan juga, bahwasanya mencium hajar aswad, ya, memegang hajar aswad itu hukumnya sunnah, maksimal sunnah. Tapi kalau untuk bisa mencapai hal yang sifatnya sunnah dan kesempurnaan ini, ya kita harus campur baur dengan lawan jenis. Kita harus menyakiti orang lain, ya.
Ada beberapa hari kemarin ada yang meninggal informasinya ya. Keinjak-injak. Nah ini yang nggak boleh terjadi pada jamaah Ammartur. Nyawa ibu, keselamatan bapak ibu sekalian itu lebih penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekedar bisa mencium hajar aswad. Maka ini prinsip yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya untuk ibadah-ibadah yang membutuhkan effort ya untuk bisa mencapainya, karena ada banyak rebutan, ada banyak sikut-sikutan di sana ya, maka prinsip kita adalah semampu kita saja. Kalau kita sudah berusaha, ternyata kondisinya sangat crowded ya, sangat ramai sekali, orang sudah desak-desakan, injak-injakan di situ, langsung mundur. Katakan dalam hati, ya Allah, sungguh aku ingin mencium hajar aswad ya Allah, tapi aku nggak ingin mengorbankan diriku, aku juga nggak ingin mengorbankan nyawa orang lain hanya demi ini ya Allah. Maka insya Allah kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Raudhah ya, apalagi ibu-ibu nanti ya, kalau sama bapak-bapak juga kita usahakan bisa ke Raudhah nanti ya. Tapi kalau seandainya lihat kondisi di lapangan ya, sudah mulai kisruh ya, mulai apa istilahnya chaos gitu kan, mulai enggak. Nah, ini bukan Islam, ini bukan Islam. Ingat, ini bukan Islam. Salat berdoa itu bisa di tempat mana saja, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya enggak harus di situ. Doa enggak harus di depan Hajar Aswad. Longgar ya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan nyawa kita ya, atau nyawa orang lain hanya demi mengejar kesempurnaan ini ya. Maka saya katakan, saya mungkin sejak 20 tahun saya sudah nggak bisa pegang Hajar Aswad lagi Bapak Ibu sekalian ya, setiap datang kita ingin, kita mendekat gitu lihat, tapi kondisinya sudah kita mundur lagi. Nah ini yang diajarkan oleh para guru kami, para ulama kami, dan inilah pemahaman Islam yang benar. Jangan konyol ya. Sedih ya kadang-kadang karena semangat ibadah yang berlebihan, ternyata akhirnya sampai pada meninggal di tanah suci ya. Dia tadi makanya ini kita harus ukur juga dengan kemampuan kita, karena gak tahu sekarang hari-hari ini kalau tawaf sunnah bisa nggak di lantai 1? Nggak boleh ya, harus pakai kain ihram kan gitu. Jadi berarti harus di lantai 2, lantai 3 ini putarannya lebih panjang ya. Makanya bisa kalau kita mau sambil nunggu ya habis maghrib nih daripada kosong, toh kita nggak pulang ke hotel kan biasanya kan, maghrib sampai isya kan pendek tuh waktunya gitu. Bisa kita manfaatkan. Insya Allah nanti kalau nanti mungkin bisa dijawab sama Ustaz Abu Ammar ya, apakah ada bimbingan dari hotel. Kalau enggak ya nanti sesama grup itu kita bisa bareng-bareng gitu. Ayo kita sepakat hari ini, malam ini kita habis maghrib kita putar, terus kita sholat isya baru pulang ke hotel makan malam misalnya. Bisa kita sepakati seperti itu insya Allah. Ya jadi ini prinsip penting ya. Jadi kita keselamatan kita nggak ingin ditangisi oleh keluarga kita di rumah ya. Apalagi kalau sampai viral ya, keinjak-injak di depan masjid, di depan Hajarul Aswad atau di Raudhah ya. Jangan sampai seperti itu. Maka kita harus saling bahu-membahu. Ini prinsip ya, prinsip yang perlu kita camkan bersama dan nggak boleh kita langgar. Tapi tetap kita berusaha, kita fasilitasi ya, yang insya Allah standarnya travel itu biasanya di Mekah nanti ada ya pengantaran untuk mencapai Raudhah. Tapi ingat, kalau sudah mau sampai di sana, lihat kondisi. Jangan ngoyo, jangan memaksakan diri. Apalagi sampai membahayakan orang lain atau membahayakan diri kita. Baik, itu ya, insya Allah sudah terjawab Bu ya. Ada tambahan Ustaz Abu Ammar tentang ya, bismillah. Jadi Bapak Ibu seperti apa yang Ustaz sampaikan, dan 2 pekan lalu itu kejadian jamaah Indonesia pengen cium Hajar Aswad ya, atau menyentuh Hajar Aswad karena berdesak-desakan dan tarik-tarikan. Ini mohon maaf ya Bapak-bapak, itu kain ihramnya terlepas. Itu bukan masalah dia jatuhnya yang malu Ustaz. Ya, tapi malunya yang seumur hidup ini ya. Itu minimal resikonya itu ya, bukan menakut-nakutin ya. Jadi kemarin 2 pekan lalu jamaah Indonesia itu terlepas kain bawahnya ya. Jadi karena kalau laki-laki kan nggak pakai apa-apa ya, tubeless plong, jadi ya kelihatan gitu semua. Kalau yang sepekan lalu ada jamaah juga Indonesia, dia terinjak-injak
waktu perebutan Hajar Aswad dan meninggal. Suaminya ya, dan cukup tua. Jadi istrinya ya hanya bisa naik saja. Jadi sebetulnya intinya jangan panik. Kalau di kondisi penuh itu diajarkan kita menyilangkan tangan kalau kondisi penuh, ya menyilangkan tangan. Ya, jadi kalau desak-desakan itu menyilangkan tangan. Jadi biar seimbang. Ya, jadi seperti ini. Kalaupun qadarullah jatuh, Bapak Ibu itu posisinya miring, tapi telungkup seperti kayak bayi janin. Ya, jadi miring. Jadi kalau kinjak-kinjak nggak langsung kena dada. Ya ini yang kita dapatkan ilmu dari orang-orang ini ya, orang-orang boleh lah. Waktu konser kan selesaikan itu bisa kita adopsi. Seperti itu kalau pada saat kondisi rame haji, lempar jumroh, desakan, dorong-dorongan, terus qadarullah jatuh, kondisi harus seperti itu biar tidak terinjak-injak. Karena yang bahaya itu adalah ketika dada kita nih, paru kita keinjak, ya sehingga nggak bisa napas. Ya, jadi kondisinya harus miring, jatuhnya miring, Bapak Ibu. Ya, jatuhnya miring, terus antara lutut sama dada tuh dekat. Ya. Insya Allah lebih aman kalau kondisi qadarullah jatuh ya, Bapak Ibu. Tapi ya seperti Ustaz sampaikan, sebaiknya kita jangan ngoyo, jangan memaksakan diri kalau sesuai dengan kemampuan kita. Ya begitu juga kita nanti di Madinah, jangan sampai kita sholat tahajud 1000 rakaat. Ya, nanti capek, sakit, mau ke Mekahnya malah jatuh sakit Bapak Ibu. Jadi intinya kita harus bisa melihat kemampuan kita juga. Ya, jangan karena ingin ngejar yang sunnah, terus sholat tahajud 1000 rakaat, ya nggak tidur, akhirnya tepar. Padahal yang inti utamanya adalah kita umroh yang wajib ini yang Ustaz tadi sampaikan dibanding mengejar yang sunnah Bapak Ibu. Makanya banyak orang yang tepar itu karena di Madinahnya terlalu diforsir, pengen ke Raudhah terus, ya pengen tahajud terus. Ya padahal itu sifatnya sunnah. Seperti yang Ustaz sampaikan, berdoa dimanapun di Masjid Nabawi itu sama, mau berdoa di Raudhah mau di Masjid Nabawi sama, sholat juga sama, ya. Intinya jangan terlalu memaksakan diri, ya. Adapun yang bersama-sama itu nanti yang sesuai sendiri Bapak Ibu. Adapun yang tidak ada di sendiri itu sifatnya mandiri. Contoh sholat zuhur atau sholat fardu, ya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu nggak ada di sendiri karena itu masing-masing. Kalau itu grup, nanti nunggu nih, misalnya zuhur jam 12 kita tunggu jam 11, ntar ada yang pipis, kayak tadi tuh, ya. Ntar pipis, yang satu udah nunggu, yang nunggu udah pengen pipis lagi, terus begitu, ya sampai kiamat kurang 1 jam kita nggak ke masjid-masjid karena nunggu-nungguan. Ya, jadi yang ada terus di sendiri adalah yang sama-sama, ya misalnya sikitur itu sama-sama rombongan, atau pas tawaf sa'i, pas umroh itu sama-sama. Adapun tawaf sunnah seperti yang Ustaz sampaikan, kalau mau bareng-bareng, ya cari teman aja. Dari teman atau misalnya janjian yang laki-laki, karena yang laki-laki tawaf sunnah itu nggak boleh di pelataran dengan Ka'bah karena harus pakai kain ihram. Ya harus pakai kain ihram yang laki-laki. Adapun perempuan itu tidak bisa diaplikasikan karena perempuan itu kan kain ihramnya itu ya bajunya dia sendiri, ya. Sedangkan orang laki-laki kan jelas ada kain ihram warna putih 2 seperti ini, ya. Sedangkan kalau perempuan kan nggak ada pakaian ihram yang khusus ya, jadi perempuan itu bebas masuk ke pelataran yang selantai dengan Ka'bah. Adapun laki-laki kalau harus pelataran Ka'bah dia harus pakai kain ihram. Aturannya begitu. Ya. Sedangkan kalau tawaf sunnah yang namanya tawaf sunnah ya sudah tidak pakai kain ihram karena udah tahallul ya. Udah boleh pakai baju yang berjahit. Gitu. Cuman memang problemnya lebih panjang, lebih jauh buat bapak-bapak nih kalau tawaf sunnah. Karena kan di lantai atasnya Pak, diameternya lebih panjang, otomatis lebih capek Pak. Lebih capek. Nah, lebih capek. Adapun mobil golf itu menggantikan skuter metik. Jadi skuter metik udah nggak ada lagi semenjak mobil golf muncul. Nah, dan per Desember pertengahan mobil golf itu nggak boleh tawaf, jadi hanya sa'i doang.
Ya, karena kenapa? Karena ini berdasarkan informasi yang kita dapat, yang pendorongnya itu nggak ada kerjaannya, karena orang tahu pakai mobil golf, ya. Jadi mobil golf hanya buat sa'i doang. Kalau ada yang mau pengen mobil golf, adapun tawafnya itu mobil golf nggak boleh lagi pertengahan Desember. Mobil golf beda sama skuter. Skuter metik udah dihapus, udah nggak ada lagi. Jadi mobil golf yang kapasitasnya satu mobil golf itu bisa 10 orang. Ada yang 6 dulu, ada yang tapi sekarang 10 orang. Itu hanya sa'i doang. Adapun Bapak Ibu yang mohon maaf yang membutuhkan kursi roda, terus dia pengen iseng-iseng pengen naik mobil golfnya, bisa kita fasilitasin, ya. Jadi buat Bapak Ibu yang perlu pendorong itu kalau nggak salah berapa tuh 1.600.000 itu yang dorongnya PKI, ya. Kalau 1.800.000 yang dorong Ustadz mahasiswa Ummul Qura biasanya, Mutoif. Dia yang nanti jemput dari hotel, nanti pulangnya hotel juga. Kalau yang ibu-ibu, kalau yang bapak-bapak hotel jemput, nanti tawaf sa'i, terus dianterin ke barbershop, ditemenin gunting rambut, kemudian dibalikin ke kamar hotelnya, ya. Tapi kalau mau sa'inya mau pakai mobil golf nggak perlu bayar nambah lagi, jadi udah ditemenin udah sekalian, ya. Mana kita sarankan pas sa'inya pakai mobil golf, karena biar nggak capek juga ibu-ibu bapak-bapak yang didorong, ya. Karena walaupun cuma duduk doang itu kalau didorong itu berasa capek loh, ya. Kan bergerak juga aja, tapi kalau mobil capeknya nggak terlalu capek banget dibanding dorong, ya. Jadi nanti bisa hubungi admin kalau bagi yang mau didorong untuk umrohnya, maksudnya tawaf sama sa'inya, ya. Yang dorongnya itu ada 2, ada TKI atau Tenaga Kerja Indonesia, ada juga yang Ustadz. Bedanya hanya Rp200.000 aja, ya. Karena kalau Ustadz itu kan ahli ilmu, ya, ahli ilmu, dia ngerti ilmunya, dia mungkin lebih sabar mungkin, ya, dibanding Tenaga Kerja Indonesia. Tapi bukan berarti Tenaga Kerja Indonesia nggak ngerti ilmu, ngerti ya, cuma mungkin terbatas ilmunya dan hafalannya. Ya, kalau yang Ustadz kan dia bisa bimbing, bisa ditanya, bisa bimbing. Itu khusus. Jadi nanti dia dampingin Bapak Ibu yang dorong, ya. Tidak masuk rombongan yang sama Ustadz Anas, Ustadz Rusli, Ustadz Danang, nggak ikut. Jadi yang khusus yang jalan kaki sama mereka beliau-beliau ini. Tapi kalau yang mendorong itu khusus nanti yang mendorong. Ya, paham ya Bapak Ibu, ya? Bagi yang pengen pendorong, ya. Adapun saran kami mungkin misalnya yang bawa orang tua, ya tetap kami sarankan yang dorong anaknya. Karena selain birrul umroh juga birrul walidain. Apalagi berbakti sama orang tua, ya. Benar. Tapi sekali lagi lihat kemampuannya juga. Kalau anaknya juga, maaf nih, mungkin ibunya 200 kilo, anaknya cuma 50 kilo kan berat, ya. Gitu, ya. Jadi ini kembali lagi ke jamaah masing-masing. Ya silakan, mungkin Pak Rizky dipimpin lagi pertanyaan selanjutnya. Ya baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Setelah itu kita ada praktik proses misalnya. Baik. Atau praktek. Jadi sambil nunggu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, berarti ada umroh, ada paket umroh minimalis ekspres. Gimana itu? Jadi niat tawaf pakai dorong, sa'i pakai mobil golf, tahallul. Wah, ini sah nggak umrohnya? Sah, gitu. Sah, gitu. Gampang kan? Sesimpel itu, gitu. Jadi kalau kita target kita sah, sesimpel itu, gitu. Dan pakai mobil atau pakai kereta ini nggak mengurangi pahala, ya. Untuk perlu dicatat, nggak mengurangi pahala. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau tawafnya pakai unta dulu. Beliau pakai Hajar Aswad dengan tongkat begini. Jadi ini nggak mengurangi pahala. Maksud saya adalah menyampaikan bahwasanya sahnya umroh itu sangat mudah dan simpel. Tapi kita ingin tidak sekedar sah, tapi apa? Mabrur. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin ini pertanyaan ada 2. Yang pertama, apakah memungkinkan kita melakukan umroh itu lebih dari 1 kali?
Kemudian jika memang kita dimungkinkan melakukan umroh lebih dari 1 kali untuk ihwal, ini apakah tetap kewajibannya itu tahallul, berarti dilaksanakan tahallul yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Kemudian yang kedua, insya Allah ini adalah pertama kali kami mengunjungi Masjidil Haram. Kalau di dalam Masjidil Haram itu apakah ada perbedaan bagi ahwan dan ihwal? Kemudian untuk tempat sholatnya juga, karena kalau kami melihat di video, kalau pada saat tawaf kan itu bersama gitu ya. Kalau nanti insya Allah saya bersama suami, berarti saya bisa berdampingan bersama suami. Kemudian kalau kami ingin melakukan sholat, apakah kemudian terpisah gitu ya lokasinya? Demikian kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, untuk umroh lebih dari sekali dalam satu perjalanan, ya, ini masalah ikhtilafiyah di antara para ulama. Ya. Yang lebih hati-hati dan yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW adalah beliau umroh sekali dalam satu perjalanan saja. Umroh sekali saja dalam satu perjalanan. Ini yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga oleh para sahabat. Nah ini yang lebih kita rekomendasikan, ini yang kita pilih ya. Jadi umrohnya sekali. Nanti kalau mau lebih banyak tawaf sunnah silahkan ya. Kalau mau lagi minta sama Allah tahun depan, 2 tahun yang akan datang lagi ke sana ya. Atau kecuali kalau mau keluar ke miqat lagi ya. Itu sudah dihitung 2 perjalanan ya. Nah jadi itu yang lebih hati-hati dan yang kami rekomendasikan seperti itu. Tapi sebagian ulama membolehkan umroh lebih dari 1 kali dalam satu perjalanan. Nah ini nanti untuk teknis di Amartur nanti Ustaz Abu Amr yang menjelaskan ya. Tapi kalau saya pribadi kalau saya membimbing jamaah, kalau ada yang ingin seperti itu ya. Setelah kita diskusi, kita jelaskan mana yang lebih utama. Tapi misalnya terus mengatakan, Ustaz, mohon maaf, saya ikut pendapat yang kedua ya. Kalau saya yang bimbing, maka saya tetap akan fasilitasi. Karena ini masalah ikhtilafiyah di antara para ulama. Mungkin saya akan antar sendiri ya, ke Jirona ya, atau ke Tanim ya, miqat yang di luar Mekah ya. Nah, seperti tapi ini tentunya sudah tidak masuk rombongan ya Ustaz ya. Nanti akan ditambahi oleh beliau. Jadi ini masalah ikhtilafiyah. Saya pribadi yang saya praktekkan selalu seperti itu ya. Satu perjalanan cukup 1 umroh saja, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah dulu Aisyah radhiyallahu anha itu nambah umroh. Akhirnya beliau umroh dari Tanim, yang akhirnya sekarang disebut Masjid Aisyah, karena dulu Aisyah umrohnya dari situ. Tapi Aisyah ini kondisinya khusus, jadi beliau haji, beliau pengen tamattu, tapi beliau haid waktu itu. Akhirnya beliau curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua orang pulang dengan haji dan umroh. Nah, aku kok pulangnya dengan haji saja. Akhirnya kata Nabi, sudah kalau begitu kamu umroh dari Tanim. Nah inilah praktek ya. Sebenarnya Aisyah itu tidak seperti wanita yang lain, beliau haid. Maka para wanita yang lain itu mereka 1 kali saja, satu umroh saja. Nah, jadi kalau bisa dikatakan ya Aisyah itu bukan umroh yang kedua, tapi dia adalah umroh pertamanya juga, karena beliau belum umroh dalam perjalanan haji tersebut. Nah, kemudian untuk kondisi di Masjidil Haram ya, jadi di Masjidil Haram itu ada tempat sholat khusus para wanita. Jadi sudah ada blok-blok yang dibatasi, ya ada ditutup, biasanya ada penutupnya agar lebih aman, ya, lebih tertutup, ya, dan tidak campur baur dengan kaum pria. Maka sebisa mungkin jamaah wanita Amartur kalau di Masjidil Haram cari tempat-tempat yang seperti ini. Nanti kita arahkan insyaallah. Ya. Tapi kalau misalnya kita kedapatan sholat fardu ya, ketika sedang tawaf ya. Nah, maka ini nanti insyaallah akan diarahkan oleh pembimbing atau mutawif ya. Yang jelas berusaha untuk mencari tempat khusus wanita sebisa mungkin ya. Tapi kalau misalnya crowded nggak bisa, akhirnya kita tertahan di situ misalnya. Nah, maka ya itu darurat kondisinya berarti ya. Kondisinya darurat. Tapi mungkin kita akan arahkan nanti kalau sudah adzan ya sudah, kita bisa berhenti dulu saja
agar semua jamaah bisa sholat di tempat yang safe, di tempat yang tidak campur baur ya. Nah ini termasuk semangat ya dan kehati-hatian amal tur insyaallah agar kita beribadah dengan sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, Baik, terkait pertanyaan umroh lebih dari satu kali dalam satu kali safar seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Anas, bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah melaksanakan umroh lebih dari sekali dalam satu kali safar. Ya, tapi ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang membolehkan. Nah, bagi jamaah yang mengambil pendapat yang membolehkan, kita memfasilitasinya. Yang pertama, kalau paketnya ada ke Taif, di tur Taif, itu ada mikot namanya Qardul Manazil. Ya, ini seperti yang disampaikan Ustaz, ini safar yang kedua. Mungkin ini wallahu alam yang lebih aman atau lebih keluar dari pendapat ikhtilaf para ulama, wallahu alam. Cuma kita kalau ada paket ke Taif, di tur Taif, itu kita antarkan ke mikot Qardul Manazil, bisa ngambil mikot di sana. Itu yang pertama, cara pertama. Opsi pertama, bukan cara pertama. Opsi kedua, kalau tidak ada paket City Tour Taif, karena anak belum paham nih paketnya ke Taif. Ke Taif apa enggak? Enggak kan? Nah, kalau nggak ada paket City Tour ke Taif, maka nanti insya Allah diantarkan ke tanah halal, ya, keluar dari tanah haram, ya. Itu banyak. Bisa ke Ji'rona, bisa ke Taif, bisa ke Hudaybiyah, pokoknya tanah halal. Ya, bisa juga Arafah, karena Arafah juga tanah halal juga, sebagian Arafah. Cuman kalau ke Ji'rona, paket bus kita itu harus pilih satu di antara dua. Kalau kita ke Ji'rona, maka bus itu nggak mau nganter, bukan nggak mau. Ini peraturannya, tidak bisa nganter kita ke Musim Wahyu. Musim Wahyu itu bagus banget, ada edukasinya, ada di Gua Hiro. Itu bagus buat edukasi juga anak-anak karena sistemnya visual. Itu bayar 10 real, tapi dulu gratis, sekarang bayar ya 10 real. Itu sayang banget kalau nggak diambil. Nah, jadi biasanya para ustadz kita akan nganterin sampai Arafah, ya. Biasa kayak gitu. Jadi pilihannya kalau ke Ji'rona, maka Musim Wahyu ditiadakan, bis nggak nganter. Cuman kalau kita pikir seperti itu, jamaah yang lain kadang suka keberatan karena mereka maunya ke Musim Wahyu daripada Ji'rona. Ini opsi kedua, ya. Opsi ketiganya yang tadi diantar ke Hakim atau Masjid Aisyah. Itu sambil City Tour ke Arafah. Iya, sambil City Tour. Itu ke Tanim, nah ini naik taksi. Karena kalau Ji'rona itu kan naik bus bareng-bareng paketnya. Nah kalau Tanim ini naik taksi. Ustadz biasanya ngumpulin dari hotel lobby, terus naik taksi ke Tanim, kemudian balik lagi ke hotel. Ustadz biasanya nganterin begitu karena Ustadz tidak ada di sineri yang umroh kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi mengantarkan hanya ke Tanim. Tapi kadang-kadang ada juga ustadz kita yang mau nganterin juga kalau selama dia fisiknya sehat, Bapak Ibu. Karena ustadz ini bukan hanya milik 1-2 orang aja jamaah, tapi milik semuanya. Jadi kalau ustadz nanti kecapean karena dia ngantar juga tawaf sa'i, takutnya besoknya sakit. Nah, efeknya besok-besok kita nggak, lebih bahaya lagi ustadznya sakit, ya. Tapi tergantung ustadznya. Kalau ustadznya kondisi prima, biasanya dia nganterin, ya. Apalagi ustadz-ustadz yang pengen diet, ya, tawaf jalan, gitu kan. Dia kayak Ustadz Al-Firdaus, dia pengen banget, dia senang mana banyak tawaf, karena dia pengen turunin berat badan, ya. Tapi kalau ustadz-ustadz yang udah kurus, biasanya dia udah sehat, jadi nggak diet, gitu kan. Itu dianterin di Tanim atau Masjid Aisyah. Itu naik taksi karena ini di luar paket, itu biasanya siapin 20 rial. Itu untuk ongkos taksinya, ya. Itu cara ketiga, opsi ketiga. Opsi keempat, kadang jamaah suka ngelis nih, saya mau umroh kedua, udah ada listnya 4 orang, pas ustadz tungguin gak datang-datang, capek.
kecapean, mungkin capek belanja juga, capek habis umroh juga, atau mungkin lagi kurang enak badan. Ini ada cara keempat, yaitu dibadalin sama ustadznya. Kita ada program badal umroh, itu berbiaya ya 3 juta, tapi diskon 1 juta kalau nggak salah, lagi diskon 1 juta, jadi 2 juta. Yang kerjain siapa? Yang kerjain adalah para ustadz mahasiswa S2, S3, Universitas Islam Madinah atau Universitas Pemukuro. Ustadz kita juga, itu dia yang badalin. Nah, ini boleh, silakan pilih 4 opsi yang tadi kami sampaikan. Ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman aja Bapak Ibu ya. Mau opsi 1 silakan, opsi 2, opsi 3, opsi 4 ini tergantung ke jamaah. Tapi kalau misalnya mau opsi keempat yang terakhir tadi mau dibadalin umroh, kalau bisa sebelum berangkat sudah confirm, karena kita harus mencocokkan jadwal ustadznya. Ya, jadi ustadz siapa yang bisa badalin umroh pada saat itu. Ya. Karena kan dia mesti prepare juga, siapin, apalagi kalau dari Madinah dia harus beli kereta cepatnya, siapin fisiknya juga, terus dia pulang. Kalau saya pribadi nih Bu, ini saya pribadi nih, saya disuruh badalin umroh, saya dikasih 2 juta, saya nggak mau. Nggak mau, orang dari Madinah ke Makkah itu kayak dari Semarang ke Jakarta. Itu udah capek di perjalanan, belum nanti tawaf 7 putaran, sa'i lagi 7 lintasan. Kalau saya nggak mau. Tapi masya Allah nih mahasiswa ustaz kita yang di Madinah, yang di sana itu demi hikmat ke umat. Jadi bukan karena nilai rupiahnya Bapak Ibu, bukan. Kalau saya pribadi, saya dikasih 2 juta buat badalin umroh, kalau saya pribadi nggak mau, capek gitu. Kalau saya nggak kuat, kos-kosan. Tapi ini hikmat mereka ke para tamu Allah, ya. Jadi bukan karena nilai rupiah 2 juta yang enggak ya. Dan nanti Bapak Ibu juga akan merasakan gimana lelahnya tawaf dan sa'i ya. Mungkin kalau yang udah biasa jogging atau lari biasa ya, tapi kalau kaum mager yang seperti Ustaz sampaikan itu luar biasa, itu perlu effort banget ya. Jadi opsinya begitu Bu ya. Jadi silahkan kita tetap fasilitasin, kita bantu, silakan memilih 1 dari 4. Atau mau ganti-gantian juga boleh. Misalnya Ibu mau badalin umroh sendiri, ya berarti mau poin 2, poin 3 silakan. Atau mungkin pas capek mau badalin nenek yang udah meninggal, ya pakai opsi keempat, badal umroh lewat ustadz juga boleh. Di mix juga boleh. Cuman yang perlu kita tekankan bahwasanya syarat untuk umroh kedua ini adalah untuk orang yang sudah meninggal, ya baiknya buat orang yang sudah meninggal yang kita badalin, bukan buat diri sendiri. Buat badal umroh orang yang sudah meninggal. Karena pernah dulu ada seorang ibu-ibu, dia berangkat umroh sama anaknya, ya anaknya laki-laki, dia tanya ke admin mau badalin umroh siapa? Suaminya. Kita tanya suaminya ibu kapan? Udah meninggal? Belum. Berarti secara nggak langsung dia mendoakan saya meninggal dulu. Ya, karena syarat badal umroh itu adalah orang tua atau keluarga atau istri atau suami atau anak ya yang sudah meninggal. Itu syaratnya yang mau dibadalin. Terus yang membadalkan dia sudah pernah umroh. Ya. Jadi dia harus umroh dulu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang mau umroh nih, mau badal niatnya harus udah umroh dulu. Ya, umroh dulu. Baru badalin, ya. Ya, terutama yang belum pernah umroh nih, jadi niat nanti di Madinah, nanti umroh buat dirinya sendiri ya. Nanti ketika dia sudah sa'i, tahallul, selesai, dia baru boleh membadalkan umroh untuk sa'i dirinya ya. Mungkin itu tambahan dari kami. Silakan Bang Rizky. Restoran sudah siap? Alhamdulillah restoran sudah siap ya. Baik jamaah, karena waktunya kita terbatas, maka praktik ihram kita oper ke manasik ketiga Ustaz. Karena amatur manasiknya kan ada 4 kali. Jadi nanti saat di tanggal keberangkatan kita akan praktik ihram dan juga pemantapan dari manasik yang sudah kita pelajari. Baik jamaah, alhamdulillah kita telah selesai melakukan manasik pada hari ini. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Marwan dan juga Ustadz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin.